Izinkanlah saya untuk sedikit bercerita, yang kemudian ada hal-hal yang baik silakan diambil, tetapi kalau ada hal-hal yang tidak baik silakan dibuang ya. Begini ceritanya. Pada tahun 2017, ini saya mau cerita ya. Pada tahun 2017, pada bulan Maret, kami alumni SMP Maria Goretti Sungai Liat Bangka mengadakan reuni akbar di kota Sungai Liat Bangka dan sukses besar, sangat amat sukses. Tepatnya itu di Hotel Tanjung Pesona Beach. Dalam evaluasi kepanitiaan selanjutnya, maka akan diadakan lagi pada tahun 2019, bulan Oktober di Bandung. Maka terpilihlah ketuanya bernama Harama. Kita panggil dia si Haram. Wakil ketuanya bernama Jadana, kita panggil dia Jada. Sekretarisnya, dia orangnya ceriwis. Mulutnya loncat, nyablak. Dia keturunan Chinese Manado. Namanya Edmi Diana Kafirani. Kami panggil dia Nona Kafir. Maka terbentuklah 3 serangkai panitia, yaitu Haram, Jada, dan Kafir. Mereka dipilih karena lucu-lucuan. Karena dahulu di SMP Maria Goretti, Haram dan Jada ini berkompetisi untuk mendapatkan si Kafir sebagai pacar. Ceritanya seperti itu. Sehingga terjadilah perkelahian pada saat itu antara si Haram dan si Jada. Akhirnya karena teman, kami damaikan dan mereka berdamai menjadi teman seperti biasanya. Ya, mereka bertiga itu Katolik. Di grup WA alumni, kami punya grup alumni di SMP Maria Goretti, teman-teman itu selalu meledek, mengolok-olok sebagai guyonan terhadap mereka bertiga tentang masa lalu mereka. Ternyata guyonan-guyonan para teman ini ditanggapi oleh Haram dan Jada. Yang kemudian Haram dan Jada masing-masing mempertahankan pendapat mereka, masing-masing mengeluarkan egonya, masing-masing menyatakan eksistensinya bahwa dialah yang paling hebat, sehingga mereka pun berkelahi. Saudara terkasih, ini diakibatkan karena guyonan dan olok-olok. Ya, namun orang yang diguyoni itu menanggapinya dengan serius. Maka terjadilah hal sedemikian. Ternyata mereka selalu mengingat-ingat kembali persoalan mereka 40 tahun yang lalu. Haram dan Jada menjadi tak marah, tak berkesudahan, mereka saling dendam. Masalah lain muncul. Ketika kami mengadakan konsolidasi untuk mengadakan reuni selanjutnya di Bandung, maka adakanlah pertemuan di Lembang, Bandung. Maka di dalam grup Immanuel dalam grup WA, ya, grup WA SMP Maria Goretti ini, anggota terbelah menjadi 2. Ada yang memihak Mr. Haram, ada yang memihak Mr. Jada. Ya, puncaknya pertemuan konsolidasi yang kami adakan di Lembang terjadi kekacauan. Haram dan Jada masing-masing mempertahankan egonya, mereka sampai berkelahi fisik, menyedihkan. Hebohnya, para anggota yang memihak Jada
yaitu wakilnya, berlomba-lomba mengambil peran sebagai ketua, sehingga Haram sungguh tidak sanggup mengkoordinasikan komunitas. Keadaannya menjadi sangat kacau dan tidak tertib. Timbullah kekacauan, keributan, kemarahan, dan si kafir hanya tersenyum-senyum dengan bangga sebagai primadona. Endingnya, reuni kita tahun 2019 itu gagal total alias batal. Masalahnya, Haram dan Jada menanggapi candaan dan guyonan secara negatif. Apa sebabnya korban menanggapi guyonan itu secara negatif? Haram Jada adalah Katolik KTP. Mereka tidak hidup di dalam Tuhan sesungguhnya. Saya tahu persis kelakuan mereka. Saya yakin kalau Haram Jada sungguh dalam Tuhan, mereka tidak luka batin. Mereka tidak berkelahi. Kalau mereka sungguh di dalam Tuhan, saya jamin Haram dan Jada mengerti firman Allah. Di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Haram Jada menjadi marah, dalam kemarahannya mereka berbuat dosa. Saling bermusuhan hingga perkelahian fisik. Tinggal si primadona, si kafir tersenyum-senyum. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, cerita tentang komunitas alumni ini bisa juga terjadi dalam komunitas rohani. Seperti komunitas kita. Jadi kita harus waspada dan berjaga-jaga. Di dalam suatu komunitas, pasti ada gesekan-gesekan. Tetapi sebagai anggota yang mempunyai kedewasaan iman, kedewasaan rohani, haruslah menanggapinya secara positif, yaitu sebagai materi pendewasaan iman. Akhirnya dalam suatu komunitas nyata diterapkan hukum kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu ya. Ada beberapa pesan dari cerita ini untuk diterapkan dalam suatu komunitas rohani. Yang pertama, Tuhan Yesus. Yang pertama, janganlah membuat guyonan atau perkataan yang sia-sia yang dapat menimbulkan ketersinggungan para anggota komunitas. Ya, mungkin seperti yang sering dilakukan Niko ya. Seperti yang terjadi pada komunitas alumni SMP Maria Goretti ini. Ya, jangan sampai terjadi guyonan-guyonan yang menyinggung perasaan para anggota. Para anggota melakukan guyonan yang sia-sia membuat Haram dan Jada tersinggung dan luka batin. Akhirnya, ya, terjadi kekacauan. Tuhan Yesus melarang kita mengeluarkan kata sia-sia. Setiap kata-kata yang diucapkan orang itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, yang dapat dipetik juga, poin keduanya adalah, para anggota komunitas harus kuat dalam Tuhan. Jangan mudah tersinggung atau marah
mendengar perkataan orang lain yang akan menimbulkan luka batin. Haram dan jada itu tidak kuat dalam Tuhan. Mereka luka batin akibat guyonan teman-temannya. Janganlah marah berkepanjangan. Matius 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah. Itu hanya membawa kejahatan. Ya. Yang ketiga yang dapat kita petik, rendah hati. Janganlah saling memegahkan diri bahwa diri kita paling hebat. Jangan sombong. Karena hal itu akan menimbulkan kekacauan. Jangan mengambil peran orang lain. Ambillah peran masing-masing dalam suatu organisasi, di dalam komunitas. Jadilah tertib. Sebab Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7 itu. Ya, jadilah tertib. Haram dan jada saling memegahkan diri. Saling sombong. Para anggota terbelah. Mereka tidak tertib, saling mengambil peran orang lain. Maka konsolidasi justru menjadi perpecahan. Yang dapat kita petik, nomor 4. Dalam komunitas, ada murid, ada guru. Guru tentu seorang koordinator, pemimpin, dan penasihat termasuk pemimpin kita. Janganlah anggota itu membuat kelompok-kelompok blok dalam suatu komunitas. Ya, melainkan haruslah satu jiwa, pikiran, perasaan, kehendak tertuju pada seorang guru dan tertuju pada seorang maha guru. Tentu Sang Kristus Yesus, ya. Saudara terkasih, di dalam kitab Ibrani 13 ayat 17 tertulis naas, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu akan membawa keuntungan bagi. Ya. Yang dapat kita petik, poin kelimanya, janganlah beri kesempatan kepada iblis masuk ke dalam komunitas yang ingin menggagalkan agenda-agenda rohani. Rencana-rencana yang telah tersusun dalam memuliakan dan memperbesar kerajaan Allah. Komunitas rohani adalah batu sandungan bagi iblis untuk melancarkan aktivitasnya. Itu sudah pasti. Sebab dalam komunitas rohani ada kehadiran Yesus sebagai Tuhan. Ada kehadiran tentara-tentaranya. Tentu yaitu kita sebagai anggota. Ada kehadiran malaikat-malaikat Allah. Ada tersedia seluruh perlengkapan senjata Allah yang siap digunakan. Maka iblis sangat membenci komunitas rohani. Dia berusaha merusak dan berkeinginan memusnahkannya. Mereka berusaha menebarkan fitnah, dusta, dan tipu muslihatnya. Maka janganlah tertipu. Janganlah kita saling memfitnah. Janganlah kita saling mendustai. Janganlah kita saling menjatuhkan satu sama lain, alias membenci. Melainkan haruslah kita sebagai anggota komunitas saling mengasihi, menyayangi, bersatu dalam Kristus tentunya. Komunitas alumni SMP Maria Goretti telah gagal
melaksanakan agenda reuni selanjutnya di Bandung. Karena mereka pengurusnya telah memberi kesempatan kepada iblis tentunya. Sebagai penutup, Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian nih cerita saya. Semoga yang baik dapat diambil, yang buruk dibuang, dan kalau ada nama yang sedikit menyerempet kepada teman-teman, ya saya mohon maaf, karena mungkin namanya hampir sama. Itu juga merupakan latihan ujian mental. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.